Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita awali ibadat Advent yang ketiga ini dengan lagu Juru Selamat Datanglah, puji syukur 446, bait 1 dan 2. Re re do fa mi re mi re. Juru selamat datanglah, Allah dan manusia, biar dunia bergeluh karena kelahiranmu. Roh dan firman yang kudus menghadirkan wujudmu, Allah Maha Mulia, dalam rupa yang rendah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk pertemuan ketiga masa Advent, yaitu bertemakan dipilih untuk menghasilkan buah. Sakramen baptis menjadi tanda kesatuan kita dengan Allah sendiri. Orang yang telah dibaptis harus siap diutus untuk menjadi bentara gereja untuk menghasilkan buah-buah kasih kepada masyarakat sekitarnya. Kesatuan kita dengan Kristus membuat kita mampu menjadi orang yang baik dan berguna bagi sesama. Namun sekaligus juga secara tidak langsung kita ikut mewartakan iman dan mewartakan siapa yang kita imani, yaitu Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus ini harus dimaknai sebagai kesatuan yang penuh kasih. Kasih macam apakah yang perlu kita miliki? Kita diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan, iman, dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Orientasi dari panggilan dan perutusan kita adalah keluar bukan demi diri kita sendiri, tetapi demi kemuliaan Allah yang Maha Besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, terlebih dulu marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita agar layak di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepadalah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur boleh memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam persiapan kami menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, siapkanlah pula kami yang akan segera menjalani gerak pastoral baru untuk tahun 2021 sampai 2025.
Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih dalam kesaksian hidup setiap hari. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Penyalaan lilin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat, memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa sharing lewat WA Group Lingkungan Santo Paulus. Pertanyaannya yang pertama ialah, mengapa menjadi Katolik begitu penting bagi kita? Yang kedua, mengapa gereja Katolik berarti bagi kita? Yang ketiga, apa yang membuat kita dikatakan menjadi orang Katolik yang baik? Keempat, apa artinya jika kita itu Katolik? Kelima, mengapa iman Katolik penting bagi kita? Bapak Ibu yang akan men-sharingkan bisa lewat grup WA. Bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kan aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Saya akan sharing sebentar saja, yaitu setiap hari, waktunya tidak tentu, bisa pagi, bisa malam. Saya itu setiap hari berelasi, komunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Mengapa saya setiap hari harus komunikasi dengan Tuhan? Karena saya itu adalah pelayan. Jadi saya harus selalu berkomunikasi. Dan saya diutus oleh Tuhan untuk melayani semua orang yang membutuhkan. Jadi saya harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu dekat dengan pohonnya. Saya itu adalah ranting-rantingnya. Agar apa yang saya perbuat itu bisa membuat kelegaan bagi orang. Tetapi yang bekerja itu bukan saya, melainkan Tuhan. Saya itu tidak bisa apa-apa. Yang bekerja Tuhan. Itu saya lakukan walaupun ini masa-masa begini, tapi ini masa COVID ini saya berkurang banyak untuk jalan-jalan melayani orang. Itu menurut saya itu hasilnya juga banyak. Bukan hasil dalam arti uang, bukan. Tetapi apa yang saya dapat dari Tuhan itu ternyata banyak sekali. Yaitu umpama ada ini keliru begitu. Tetapi saya ya sudah keliru enggak apa-apa. Ternyata akhirnya malah itu yang benar. Tuhan itu sudah tahu apa yang saya butuhkan. Jadi apa saja yang kami butuhkan Tuhan itu sudah tahu. Tuhan sudah menyediakan. Dan itu terbukti. Dan itu juga membuat saya itu senang. Melayani Tuhan itu dengan sukacita. Sukacita karena saya itu merasa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu membuat sukacita sejati. Saya tidak boleh memikirkan anak-anak saya karena Tuhan sudah berpesan kepada saya. Begini, karena apa? Setiap hari saya mendoakan anak saya yang nakal. Tetapi dalam nubuatnya, begini Tuhan, anakku, kamu jangan terlalu memikirkan anak-anakmu. Anak-anakmu serahkanlah padaku. Aku minta kamu bekerja untuk aku.
Jadi saya diminta untuk bekerja untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu dalam arti kepada banyak orang. Berarti saya diutus oleh Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami semakin memahami visi arah dasar 2021 sampai 2025. Bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah Kau pilih. Keeratan kami dengan Kristus bukan atas dasar pilihan kami, tetapi atas dasar pilihannya sendiri. Untuk itu, kami mohon penyertaan-Mu agar semakin Engkau mampukan berbuah kasih bagi sesama. Doa ini kami panjatkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, terutama umat lingkungan Santo Paulus dan keluarga Ibu Toto Nusantara, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dinaungi berkat oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadat Advent yang ketiga sudah selesai. Marilah kita pergi mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita tutup ibadat Advent yang ketiga ini dengan nyanyian Putri Sion, nyanyilah puji syukur 448 bait 1. Putri Sion, monggo. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah Putri Sion, nyanyilah,